dengan proses produksi ini adalah merupakan bentuk antisipasi. Jadi contoh misalkan saja perusahaan menetapkan bahan baku tertentu untuk kualitas produk tertentu. Nah ini adalah merupakan bentuk ya fit forward control, karena bahan baku itu kan menentukan output atau produk jadi yang nanti dihasilkan. Atau perusahaan memilih menyeleksi para pegawai atau karyawan di bagian produksi, di mana kriterianya adalah setiap pegawai yang masuk dalam produksi, bagian produksi itu memang harus memiliki skill atau keahlian tertentu dalam proses produksi. Nah, hal-hal semacam ini tentunya dilakukan sebagai bentuk antisipasi agar supaya nanti kualitas produk yang dihasilkan adalah memiliki kualitas yang baik. Kemudian di sini untuk meminimalisir terjadinya produk gagal, ya, dan masih banyak lagi, sehingga bisa jadi nanti juga dalam penggunaan bahan baku itu akan lebih efisien. Nah ini, jadi contoh tadi misalkan berkaitan dengan pemilihan bahan baku, kemudian pemilihan atau seleksi karyawan di bagian produksi ini merupakan langkah antisipasi yang masuk dalam feedback feed forward control. Nah ini, jadi itu adalah masuk tahapan pada inputnya. Kalau dalam proses produksi inputnya itu kan bahan baku, kemudian juga berkaitan dengan tenaga kerja juga. Oke ya, jadi ini gambarannya berkaitan dengan implementasi di dalam proses produksi untuk jenis feed forward control. Kemudian untuk jenis controlling yang kedua adalah concurrent control. Nah, concurrent control itu merupakan pengendalian dilakukan oleh para manajer selama proses produksi atau convention stage yang berlangsung. Jadi ini proses produksi berjalan, kemudian proses kontrol itu dilakukan pada proses produksi tersebut. Nah, pengendalian jenis ini akan memberikan kepada manajer umpan balik atau feedback yang cepat mengenai tingkat efisiensi penggunaan input yang diubah menjadi output, sehingga para manajer dapat melakukan tindakan perbaikan terhadap masalah yang timbul dengan segera. Jadi ini proses pengawasan yang dilakukan pada saat proses produksi itu berlangsung. Nah, makanya mungkin di sini juga keberadaan dalam proses produksi itu biasanya ada mandor gitu ya, mandor yang memang mengawasi terkait dengan proses produksi yang dilakukan. Apakah berkaitan dengan penggunaan bahan baku, kemudian juga berkaitan dengan para pegawai bagian produksi yang melakukan kerja itu seperti apa ya. Kalau misalkan bagian produksi ternyata pegawainya di dalam melakukan pekerjaan malah ditinggal tidur misalkan, atau mungkin ditinggal ngobrol, atau mungkin malah streaming dan sebagainya. Nah ini tentunya juga akan ya ini ya tidak akan menghasilkan output yang optimal. Nah, sehingga di sini nanti ketika ada hal-hal yang tentunya merupakan bentuk-bentuk tindakan yang memang perlu dilakukan perbaikan, maka tentunya nanti bisa dengan segera dilakukan perbaikan dalam rangka untuk memastikan bahwasannya output yang dihasilkan itu memang sesuai dengan tujuan-tujuan yang memang sudah ditetapkan berkaitan dengan proses produksi. Gitu ya. Ini adalah untuk jenis yang kedua, yaitu concurrent. Kemudian untuk jenis yang ketiga dari controlling di sini adalah feedback control. Jadi pada tahap output produksi telah dihasilkan, para manajer ini menerapkan feedback control dengan tujuan untuk memperoleh informasi mengenai reaksi dari para customer setelah mereka menggunakan produk tersebut. Hal ini dilakukan agar manajer dapat mengambil berbagai macam tindakan manajerial yang diperlukan berdasarkan informasi yang diperoleh dari customer. Nah, jadi ini adalah kontrol yang berkaitan dengan aktivitas produksi ya. Yang ketiga jenisnya adalah feedback, di mana feedback di sini itu dilakukan oleh para manajer ketika produk ini itu sudah dikonsumsi oleh
konsumen. Jadi produk ini sudah sampai ke tangan konsumen. Nah, bagaimana reaksi, bagaimana penggunaan daripada para konsumen itu atas produk yang dihasilkan oleh perusahaan dalam kaitannya dengan proses produksi. Jadi misalkan saja perusahaan ini memproduksi produk barang berupa barang elektronik misalkan, handphone misalkan. Nah, ketika handphone ini sudah sampai di tangan konsumen, kemudian di situ dipakai oleh konsumen,